Bab 1841, aku tahu korbannya. Kamera pengawas rusak. Kamera pengawas rusak. Petugas yang bertanggung jawab atas area pemandangan itu menutupi kepalanya dan melapor kepada Zhao Yu dan yang lainnya dengan panik. Semuanya baik-baik saja, kecuali kamera pengawas. Sepertinya kabel listrik yang keluar dari ruang kendali utama terputus. Semua kamera pengawas kami terhubung seri, jadi. Persetan dengan ayahmu. Di mana orang-orang yang bertugas? Tanya Kapten Zhang Ling dengan marah. Seseorang datang ke area pemandanganmu untuk membunuh seseorang. Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja, kan? Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, kata petugas itu dengan takut-takut. Ini kota hantu, di mana shift malam? Siapa yang berani kerja shift malam di sini? Selain itu, apa yang harus kita curi di sini? Petik 2. Sambil berbicara, orang yang bertanggung jawab menunjuk tanpa daya ke aula di depannya. Memang, di sini tidak ada apa-apa selain patung-patung tanah liat dari dunia bawah. Apa-apaan ini? Ini sangat menyedihkan. Zhang Ling begitu cemas hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Jelas sekali bahwa kasus Raja Hantu kedua datang begitu tiba-tiba sehingga ia merasa sangat tertekan. Kapten Zhang, tenanglah, tenanglah. Zhao Yu sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, jadi ia segera menasihati Zhang Ling. Jarak antara kedua kasus itu sangat pendek, dan si pembunuh sangat teliti dan siap. Kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Detektif Zhao, kata Zhang Ling dengan lesu, saya khawatir kalau ada 2, pasti akan ada 3. Kalau kita tidak bisa menangkap pembunuhnya, itu akan jadi masalah besar. Apalagi, dia bahkan memotretnya. Ini tabu banget. Zhao Yu mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu konsekuensinya? Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Sejauh ini, mereka masih belum tahu siapa korban terakhirnya. Berdasarkan penilaian awal Zhang Peipei, mereka hanya tahu bahwa ia seorang pemuda berusia 30-an. Namun, mereka tidak menemukan apapun yang dapat membuktikan identitasnya. Almarhum meninggal karena keracunan, kata Zhang Peipei. Hasil pendahuluan menunjukkan bahwa ia meninggal tadi malam, dalam waktu 10 jam. Untuk kondisi lainnya, kita harus melakukan otopsi. Petik 2. Zhao Yu mengangguk, memberi isyarat agar Zhang Peipei bisa membawa jenazah kembali ke kantor polisi. Astaga, persis seperti ilustrasi di catatan Raja Hantu. Rantau memandangi ketiga mayat itu, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata, awalnya, aku khawatir ada bayi yang akan mati. Untungnya, tidak ada apa-apa di kain lampin itu. Dan, itu laki-laki. Zhang Ling melanjutkan, kalau itu perempuan dari klan Dou, bukankah seharusnya dia hantu perempuan? Mungkinkah si pembunuh tidak membunuh sesuai alur cerita di buku? Mendengarkan diskusi mereka berdua, Zhao Yu berjalan di sekitar tempat kejadian, lalu bertanya kepada pemandu, apakah ini 18 tingkat neraka yang legendaris, kan? Ya, pemandu itu mengangguk. Orang-orang ini semua patung tanah liat. Oh, Zhao Yu berpikir lama, lalu bertanya, apakah ruangan ini terkunci di malam hari? Tidak, saya belum pernah menguncinya sebelumnya. Penanggung jawab objek wisata itu dengan cepat menjawab, tidak ada barang berharga di ruangan ini. Bahkan jika pencuri masuk, akan aneh jika kita tidak menakutinya. Zhao Yu menghela napas berat, tetapi ia berpikir serius dalam hatinya, mengapa si pembunuh memilih tempat ini sebagai lokasi pembunuhan? Petik 2. Apakah mereka ingin orang mati masuk neraka dan tidak pernah bereinkarnasi? Yang pertama adalah kuil Kaisar Guan, dan yang kedua adalah neraka tingkat ke-18. Petik 2. Mungkinkah tujuan dari kasus Raja Hantu itu sebenarnya untuk membunuh demi balas dendam? Apakah para korban dari kedua kasus itu saling terkait? Apakah ada hubungan antara mereka dan kasus Tao Yulan 66 tahun yang lalu? Memikirkan hal ini, Zhao Yu menyadari bahwa si pembunuh mungkin datang dengan niat jahat. Di balik TKP pembunuhan mengerikan yang telah diatur dengan cermat, mungkin ada masalah yang lebih besar. Saat itu pukul 10 malam dalam perjalanan kembali ke kantor polisi. Awalnya, Zhang Ling menyarankan agar ia mentraktir Zhao Yu dan mengajak Tao makan,
tetapi setelah menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka masih punya nafsu makan? Ia harus kembali ke kantor polisi terlebih dahulu. Namun, saat mobil polisi masih di jalan, Zhang Ling tiba-tiba menerima pesan dari kota Chongyang. Petik 2. Tanpa diduga, berkat upaya kepolisian Chongyang, mereka menemukan informasi tentang kasus Raja Hantu di arsip. Namun, yang mereka temukan bukanlah berkas asli, melainkan dokumen tulisan tangan setelah sistem diubah. Selain itu, informasi tersebut rusak parah, dan isinya jauh lebih sederhana daripada berkas aslinya. Tao Yulan baru berusia 24 tahun ketika dibunuh, kata Zhang Ling, memperkenalkan informasi yang diterimanya kepada Zhao Yu. Dia belum menikah saat itu, juga tidak memiliki anak. Namun, informasi tersebut mencatat bahwa dia memiliki 9 saudara kandung, tetapi tidak ada informasi detail. Selain itu, Tao Yulan mengakui kejahatannya dan mengakui bahwa dia membunuh kelima korban. Identitas kelima korban tewas sudah hilang. Kita hanya tahu bahwa mereka semua adalah perwira militer yang diinkorporasikan dan dimodifikasi setelah berdirinya negara. Karena pangkat militer mereka, mereka mungkin ditempatkan di unit-unit tingkat rendah setelah mereka diinkorporasikan. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu, apakah informasi itu menyebutkan penyebab kematian Tao Yulan? Tidak, Zhang Ling berkata. Kita akan kembali dan mempelajarinya perlahan-lahan berdasarkan informasi itu. Mungkin kita bisa menemukan jawabannya. Namun, polisi Chongyang memberitahu saya bahwa, menurut informasi itu, kematian mendadak Tao Yulan membuat polisi menduga bahwa ia menyimpan dendam terhadap almarhum. Mungkin, sebelum negara ini berdiri, orang mati telah menindas Tao Yulan atau keluarganya, jadi Tao Yulan membunuh mereka dengan kebencian. Oh. Zhao Yu merenung. Jika spekulasi polisi saat itu benar, Tao Yulan bukannya tidak bersalah, melainkan dibunuh karena kebencian. Lalu, bagaimana dengan kasus ini? Ternyata si pembunuh berhati-hati dan tidak meninggalkan petunjuk apapun, yang berarti dia sudah siap. Mungkinkah benar-benar ada dendam di antara mereka? Didi. Pada saat itu, ponsel Zhang Ling berdering. Ia melihat nomornya dan menjawab panggilan itu dengan hormat. Halo, Kepala Zhao, saya baru saja akan melapor kepada Anda. Zhang Ling berbicara cepat, jelas-jelas di bawah tekanan besar. Ya, kasus ini sama dengan kasus di kuil Kaisar Guan. Kami dapat memastikan bahwa pembunuhnya membunuh sesuai dengan catatan Raja Hantu. Oh, apa? Sebelum Zhang Ling sempat menyelesaikan kalimatnya, ia menerima kabar tak terduga. Kau bilang, kau kenal almarhum ini. Mendengar ini, Zhao Yu dan Ran Tao tercengang dan segera menatap Zhang Ling dengan mata terbelalak. Apa, putra Shen Hao? Suara Zhang Ling bergetar. Kau bicara tentang Shen Hao dari Sichuan Construction Investment Corporation, kan? Putranya, bagaimana kau tahu? Oh. Lalu, Zhang Ling mendengarkan dengan saksama sang pemimpin. Setelah sekian lama, akhirnya ia berkata, baiklah, saya mengerti. Saya akan bekerja sama dengan Anda. Jangan khawatir. Oke, saya mengerti. Selamat tinggal. Setelah menutup telepon, wajah Zhang Ling tampak semakin buruk. Ia berkata kepada Zhao Yu dengan muram, Detektif Zhao, ini akan merepotkan. Nama almarhum adalah Shen Wenbin, dan dia sekarang adalah Direktur Eksekutif Grup Investasi Konstruksi Sichuan. Bab 1842, Tekanan Zhao Yu. Pukul 1 siang, di luar ruang otopsi kantor polisi Andu. Halo, saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Detektif Zhao. Seorang pria parubaya berseragam polisi berpangkat tinggi menggenggam tangan Zhao Yu dan memujinya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Ujarnya. Pria itu adalah Zhao Sengjun, kepala biro kantor polisi Andu, dan dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Zhao Yu. Zhao Yu sudah terbiasa dengan interaksi sosial semacam ini, jadi dia langsung berbincang sebentar dengan kepala biro Zhao sebelum langsung ke intinya. Detektif Zhao, saya sudah mengirim seseorang untuk mengonfirmasi, kata kepala biro Zhao Sengjun.
Orang mati yang muncul di kota hantu itu memang ketua eksekutif grup Chuanxing, Shen Wenbin. Sejujurnya, saya pernah bertemu ayah Shen Wenbin, Shen Hao, sebelumnya. Saya cukup mengenalnya, jadi saya pernah bertemu dengannya beberapa kali, kata Zhao Yu. Ai, sungguh malang keluarga ini. Setelah menghela napas, Kepala Biro Zhao membawa Zhao Yu ke samping dan menceritakan semua yang diketahuinya. Grup Chuanxing adalah perusahaan perwakilan seluruh provinsi Sichuan bagian barat. Perusahaan ini pernah masuk 50 besar di negara ini dan sangat kuat. Ketua Shen Hao sangat ambisius. Karena kami seumuran, memiliki minat yang sama, dan memiliki urusan bisnis, hubungan kami dulu baik. Sayangnya, Shen Hao tiba-tiba jatuh sakit parah 3 tahun lalu dan harus beristirahat di rumah. Ia tidak bisa lagi mengelola perusahaan, sehingga ia menyerahkan perusahaan kepada putranya, Shen Wenbin. Wenbin sebenarnya sukses dalam bisnisnya. Dia telah mengerjakan banyak proyek besar dalam beberapa tahun terakhir dan tidak membiarkan perusahaannya terpuruk. Hanya saja, Zhao Sengjun merendahkan suaranya dan berkata, cara anak ini melakukan sesuatu memang tidak bisa dipuji. Konon Shen Wenbin suka menggunakan trik untuk mencapai tujuannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menyinggung banyak orang demi memenangkan proyek. Saya pernah menerima keluhan sebelumnya dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun, meskipun hal-hal itu mencurigakan, entah ada yang dijadikan kambing hitam atau tidak cukup untuk mengajukan kasus, sehingga pada akhirnya, kasusnya dibiarkan tak terselesaikan. Dan, Kepala Biro Zhao melanjutkan, saya dengar kehidupan pribadi Shen Wenbin tidak baik. Meskipun dia sudah berkeluarga, dia telah tidur dengan banyak wanita, dan ada banyak rumor tentang dia memiliki anak di luar nikah. Saya berpikir, Kepala Biro Zhao mempertimbangkan pro dan kontranya, lalu berkata, mungkinkah penyebab kematiannya ada hubungannya dengan kehidupan pribadinya yang berantakan. Petik 2. Begini, Nyonya Do menjadi roh jahat karena ditinggalkan oleh seorang pria. Jadi, setelah si pembunuh membunuhnya, dia menyamar sebagai Nyonya Do. Apakah ini berarti kematiannya ada hubungannya dengan seorang wanita? Pembunuhnya mungkin salah satu wanita yang disakiti Shen Wenbin. Atau, apakah ada hubungannya dengan wanita-wanita ini? Zhao Yu tidak tahu bagaimana menjawab tebakan Kepala Biro Zhao. Jika kita hanya melihat kasusnya saja, spekulasi ini masuk akal. Namun, ceritanya akan berbeda jika mereka menghubungkannya dengan kasus pertama. Dalam kasus pertama, korban menyamar sebagai Taois Guanxian, yang diubah menjadi hantu jahat oleh raja. Namun, Niu Jinkui tidak pernah membunuh siapapun, yang jelas berbeda dari kasus kedua. Namun, perkataan Kepala Biro Zhao mungkin tidak salah, karena bagaimanapun juga, korban kasus pertama, Niu Jinkui, juga berselingkuh dan berselingkuh dengan banyak wanita. Jadi, mungkinkah kedua pembunuhan raja hantu ini disebabkan oleh wanita? Zhao Yu mengangguk dan berkata, sepertinya kita memang harus fokus pada wanita yang berhubungan dengan almarhum. Benar, itulah yang kumaksud. Kepala Zhao mengangguk dan berkata kepada Kapten Zhang, baiklah, Zhang Ling, kau harus membantu detektif Zhao menangani kasus ini. Kasus raja hantu ini bukan kasus biasa. Jika ada lebih banyak korban di masa depan, atau jika dipublikasikan oleh media, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jadi, kita harus menangkap pembunuhnya secepat mungkin. Ya, Zhang Ling buru-buru berjanji saat tekanan padanya semakin besar. Zhao Sengjun kemudian menjabat tangan Zhao Yu dan berkata, jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, beritahu kami. Kantor polisi Andu akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Terima kasih banyak. Zhao Yu mengangguk. Kata-katamu adalah dukungan terbesarku. Setelah itu, keduanya saling memuji sebagai bentuk kesopanan, dan Kepala Biro Zhao mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Yu. Cek. Zhao Yu tentu saja mengerti bahwa meskipun Kepala Biro Zhao sangat hormat dan sopan kepadanya, pada kenyataannya, dia juga sedang menekannya. Ngomong-ngomong, penanggung jawab utama kasus ini adalah Detektif Zhao. Zhao Yu mewakili divisi kriminal, sementara kantor polisi Andu hanya bekerja sama dengannya dalam penyelidikan. Jadi, begitu kasusnya lepas kendali, Zhao Yu juga akan dikritik.
Dan polisi Andu punya alasan lain untuk mengelak dari tanggung jawab. Orang-orang sering berkata bahwa menaklukkan suatu negara itu mudah, tetapi mempertahankannya itu sulit. Zhao Yu kini menghadapi situasi memalukan yang tak terlukiskan ini. Dia telah mengukir namanya di negeri ini. Di tangannya, kasus-kasus sulit dan rumit, atau kasus-kasus lama yang tertunda, semuanya akan terselesaikan pada akhirnya. Namun, justru karena catatan yang hampir ajaib inilah yang memberi Zhao Yu tekanan yang tak terlihat. Contohnya, kasus di depannya. Meskipun kasusnya datang sangat tiba-tiba, dan polisi sudah berusaha sekuat tenaga, jika kasus Raja Hantu terus berlanjut seperti ini, dunia hanya akan menganggap Zhao Yu tidak kompeten. Mereka mengira detektif gila legendaris ini hanya gelar kosong. Oleh karena itu, setelah sekian lama menangani kasus ini, baru kali ini Zhao Yu merasakan tekanan sebesar ini. Kalau dipikir-pikir lagi, bahkan saat dia memecahkan kasus peti mati gantung yang luar biasa itu, dia tidak pernah seperti ini. Lagi pula, kasus peti mati gantung itu kasus satu kali, sedangkan kasus Raja Hantu itu kasus pembunuhan berantai yang keji. Zhao Yu benar-benar penasaran, siapakah pembunuh yang meniru Tao Yulan 66 tahun yang lalu? Dan mengapa dia membunuh mereka? 1 jam kemudian, di kantor sementara kelompok investigasi khusus. Zhang Ling mengirim beberapa orang untuk mengirimkan makanan lezat dan banyak makanan ringan lokal kepada para penyelidik khusus. Namun, Zhao Yu masih belum berminat untuk mencicipinya. Ia masih menghadap papan tulis, dengan cermat mencatat petunjuk-petunjuk baru yang ditemukannya. Detektif Zhao. Zhang Ling melapor kepada Zhao Yu. Menurut informasi yang kami miliki sejauh ini, Niu Jinkui dan Shen Wenbin tidak memiliki kontak langsung. Baik itu pekerjaan, kehidupan, maupun kelas, mereka sama sekali tidak berhubungan. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka semua perempuan. Hanya saja tingkatan perempuan-perempuan itu berbeda. Lanjut Zhang Ling. Berdasarkan informasi yang kami miliki, kami menemukan bahwa Niu Jinkui berselingkuh dengan lebih dari 10 perempuan. Sedangkan Shen Wenbin, ada begitu banyak model wanita, pramugari, dan selebritas wanita. Saya bahkan mengirim polisi untuk membantu. Mungkin, tebak Cui Lisu. Pacar atau keluarga si pembunuh pernah terluka sebelumnya, dan si pembunuh membenci pria seperti Niu Jinkui dan Shen Wenbin yang suka mempermainkan wanita. Jadi, ketua tim, Zheng tiba-tiba menyela Cui Lizu dan berkata, saya punya penemuan baru. Shen Wenbin punya polis asuransi yang sangat besar tahun lalu, dan penerima manfaatnya adalah istrinya. Jika terjadi sesuatu pada Shen Wenbin, istrinya akan menerima kompensasi sebesar 200 juta yuan. Apakah menurutmu, ini bisa menjadi penyebab kematian Shen Wenbin? Petik 2. Aduh, benar-benar ada masalah. Kata Zhang Ling buru-buru, kudengar Shen Wenbin sama sekali tidak selingkuh dari istrinya. Dia bahkan membawa seorang wanita pulang di depan istrinya. Dia keterlaluan. Apakah itu, Wu Xiumin? Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata kepada Wu Xiumin, aku harus merepotkanmu untuk menangani ini. Segera panggil istri Shen Wenbin untuk diinterogasi. Bab 1843, Kendaraan Roda 3. Masih tidak berhasil, Tuan. Di kantor, Zhao Yu sedang menjawab panggilan telepon petugas Wang dari Yaoming. Kami telah menyaring semua psikolog terbaik di wilayah Tenggara. Petik 2. Ternyata psikolog belum tentu tahu cara menghipnotis orang. Kalaupun tahu, itu adalah jenis hipnosis tambahan yang tidak bisa membuat orang mengikuti perintah. Tapi bagaimanapun juga, kami sudah memeriksa semuanya, dan lintasan kehidupan orang-orang ini sama sekali tidak cocok. Petugas Wang, jangan khawatir. Zhao Yu menasihati, kasus pembunuh ingatan ditakdirkan menjadi kasus yang membutuhkan banyak usaha. Anda harus lebih sabar. Saya sudah memikirkannya selama 2 hari terakhir. Mungkin kamu bisa mencoba mengubah cara berpikirmu dan melihat apakah ada orang serupa di kepolisian. Saya masih berpikir orang ini familiar dengan prosedur kepolisian. Seharusnya dia anggota internal kepolisian, atau seseorang yang familiar dengan kepolisian. Petugas Wang lalu berkata, ya, saya tahu, sebenarnya, ini cukup menyedihkan, karena Nong Zifa sudah dipenjara selama 14 tahun.
Kalau memang ada yang menggunakan hipnosis untuk membuatnya berpikir bahwa dialah pembunuhnya, mustahil kita tidak bisa menemukannya. Jadi, bagaimana penyelidikan terhadap penjahat itu? Zhao Yu bertanya lagi. Petugas Wang menjawab, kami masih menyelidikinya. Lagi pula, kami punya terlalu banyak orang dan kami kekurangan tenaga. Kami butuh lebih banyak waktu. Tapi kurasa dia bukan tahanan, kan? Kau tidak bisa berpikir seperti itu, kata Zhao Yu. Terkadang, semakin tidak dapat dipercaya sesuatu, semakin mudah bagi kita untuk salah. Petik 2. Ya, saya akan bertahan, Tuan. Kata petugas Wang, kondisi Liu Cheng sudah membaik, tapi saya tidak terburu-buru mengganggunya. Saya berencana untuk mendaftarkan tersangka penting terlebih dahulu, lalu menemuinya untuk mengidentifikasi mereka, kalau-kalau dia jadi gila lagi. Oke, Zhao Yu mengangguk, kamu sudah banyak berkembang. Teruslah bekerja keras. Guru dan murid itu mengobrol sebentar lagi, lalu Zhao Yu meletakkan teleponnya. Saat itu sudah pukul 9 malam. Zhao Yu tahu bahwa, karena kasus Raja Hantu kedua, dia harus berjuang terus-menerus malam itu. Iklim di Sichuan bagian barat relatif panas dan lembab. Meskipun AC-nya memiliki fungsi penghisap kelembapan, tetap saja membuat Zhao Yu sedikit tidak nyaman. Dia memijat dahinya dengan lelah dan berjalan ke papan tulis yang baru saja diisinya. Saat ini, dokter forensik telah mengirimkan laporan otopsi pertama. Kondisi almarhum, Shen Wenbin, sama dengan Niu Jinkui. Ia meninggal karena keracunan tikus, dan juga disuntik. Melihat kondisi korban kedua, Zhao Yu punya firasat buruk. Karena, dilihat dari modus operandi si pembunuh yang sangat teliti dan tenang, seharusnya dia sudah benar-benar siap. Oleh karena itu, menurut spekulasi logis ini, ia mungkin telah menyelesaikan persiapannya untuk kasus ketiga, keempat, atau bahkan kelima, dan dapat melakukan kejahatan lain kapan saja. Seringnya kejahatan itu jelas membuat Zhao Yu menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia ingat pernah mengalami kesulitan serupa ketika memecahkan kasus pembunuhan mendadak di Jinsong. Namun, pengaruh kedua kasus tersebut jelas lebih besar daripada kasus Raja Hantu. Jika si pembunuh membunuh orang-orang lainnya sesuai dengan catatan Raja Hantu, niscaya akan berdampak negatif pada masyarakat. Dan begitu kasus ini dipublikasikan oleh media, niscaya akan menimbulkan kepanikan tertentu. Jadi, apapun yang terjadi, Zhao Yu harus tetap waspada dan menemukan pembunuhnya sesegera mungkin. Detektif Zhao, pada saat ini, Kapten Zhang Ling menerobos masuk ke kantor dan melapor kepada Zhao Yu, para turis sudah tenang, dan situasinya hampir tidak terkendali. Apa gunanya menghapus foto-foto itu saja, kata Cui Lizu tanpa daya di depan mejanya. Kita bisa memblokir jaringan, tapi kita tidak bisa memblokir mulut orang. Mereka akan menggunakan mulut mereka untuk mengatakannya, katanya. Ya, tentu saja mereka tidak bisa dikendalikan. Kapten Zhang juga tak berdaya. Ia kemudian memberitahu Zhao Yu, Detektif Zhao, kami telah memeriksa rekaman CCTV di luar kota hantu. Kami menangkap sebuah becak di jalan utama di utara kota hantu. Ah, mendengar ini, itu langsung menarik perhatian Zhao Yu. Sepeda roda 3. Petik 2. Ya, itu sepeda roda 3 listrik. Zhang Ling mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah foto. Sepeda roda 3 itu terbungkus sepenuhnya. Setelah melewati kamera ini, ia tidak muncul di kamera berikutnya. Kalau tidak salah, seharusnya menuju ke kota hantu. Petik 2. Aku baru saja memeriksa, kata Zhang Ling bersemangat. Tidak ada gerbang di utara kota hantu, tetapi ada lorong darurat. Jika si pembunuh punya kuncinya, dia bisa saja mengendarai mobil dari sana dan langsung menuju lantai 18 neraka. Ini pasangan yang tepat. Zhao Yu mengepalkan tinjunya dan berkata, hanya ada gang-gang kecil di dekat kuil Kaisar Guan. Pembunuhnya mungkin menggunakan becak. Baik. Kata Kapten Zhang Ling, saya sudah mengirimkan gambar itu ke Departemen Informasi untuk perbandingan dan analisis. Nanti, kita akan melacaknya. Mungkin kita bisa tahu dari mana asalnya. Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu menyadari sesuatu dan berkata kepada Zhang Ling, ini tidak mungkin benar.
Jika si pembunuh pergi ke kota hantu duluan, lalu, bagaimana dia bisa berurusan dengan kamera pengawas? Aku ingat betul ada kamera pengawas di keempat dinding kota hantu itu. Mustahil cahayanya tidak menyinarinya. Tentang itu, Zhang Ling menggaruk kepalanya. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Bos, kata Cui Lizu. Itu mudah dijelaskan. Meskipun aku tidak pergi ke tempat kejadian bersamamu hari ini, tempat wisata itu sangat luas, jadi pasti ada titik buta untuk kamera pengawas. Pembunuhnya bisa saja memarkir becaknya agak jauh, lalu memanfaatkan titik buta untuk mendekati tembok kota, lalu memanjat tembok untuk memutus aliran listrik kamera pengawas. Itu akan menyelesaikan masalah. Tidak, Zhang Ling teringat sesuatu dan berkata, ketika saya memeriksa pengawasan siang hari, saya melihat masalahnya ada di luar ruang kendali utama. Kabel listrik di sana putus. Ada juga satu set kamera pengintai di luar ruang kendali utama. Benar sekali, kata Zhang Ling bingung. Kita harus memeriksa kamera pengintai kota hantu. Siapa tahu, kita mungkin bisa melihat sesuatu dari mereka. Zhao Yu kemudian menoleh ke Zheng Ke dan berkata, beritahu Rantau bahwa dia masih mengerjakan video pengawasan kasus pertama. Kirimkan dia video becaknya dan minta dia untuk lebih memperhatikannya. Ya, Zheng Ke mengangguk dan segera mulai bekerja. Kalau begitu, aku akan kembali bekerja. Zhang Ling berbalik dan pergi. Jangan lelah dan jaga kesehatanmu. Tunggu sebentar, Kapten Zhang. Zhao Yu menghentikan Zhang Ling dan berkata, bisakah kau membantuku menyelidiki informasi Tao Yulan dan melihat apakah dia ada hubungannya dengan kedua orang yang telah meninggal itu? Ah, baiklah. Zhang Ling berada dalam posisi yang sulit. Saya hanya bisa mencoba. Kau tahu, Tao Yulan tidak punya anak. Informasi dari lebih dari 60 tahun yang lalu mungkin. Bukan hanya Tao Yulan, aku juga ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang yang dibunuh oleh Tao Yulan, kata Zhao Yu. Untuk melihat apakah orang-orang itu punya keturunan. Atau, Zhao Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan misterius, kudengar Niu Jinkui dan Shen Wenbin sama-sama penduduk Sichuan Barat. Bisakah kau memeriksa catatan keluarga mereka untuk melihat apakah leluhur mereka terlibat dengan kasus Tao Yulan? Bab 1844, Anda tidak mengerti dunia orang kaya. Pada tengah malam, kantor kelompok investigasi khusus masih dalam keadaan tegang dan sibuk. Seharusnya tidak masalah, lapor Wu Xiumin kepada Zhao Yu. Keluarga Shen Wenbin biasanya punya asuransi. Bagi mereka, itu hanya asuransi biasa, bukan asuransi besar. Ketua tim, kata Wu Xiumin serius, bukan hanya Shen Wenbin, tetapi anggota keluarga Shen lainnya juga punya kebiasaan membeli asuransi. Itu hanya pengeluaran rutin mereka. Lagi pula, istri Shen Wenbin, Ye Lan, adalah nona muda dari keluarga Ye di Huaixi. Dengan kekuatan keluarga gadisnya, tidak pantas baginya untuk melakukan bisnis rendahan seperti menipu asuransi. 100 atau 200 juta yuan pada dasarnya tidak menarik baginya. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk asuransi ini. Kurasa tidak, Cui Lizu mengajukan keberatan. Menurutku yang terpenting bukanlah uang, tapi pengkhianatan. Petik 2. Istrinya membenci suaminya karena menjadi playboy dan berselingkuh, jadi dia marah dan ingin membunuhnya. Kalau suamiku berani membawa pulang perempuan di depan umum, aku mungkin akan bertindak lebih jauh lagi. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi juga akan membunuh selingkuhannya. Setelah membunuh mereka, kita akan menelanjangi mereka dan menggantung mereka di tembok kota agar semua orang bisa melihatnya. Pidato Cui Lizu yang penuh semangat membuat semua orang mengangkat alis. Pergi sana, kata Zhao Yu sambil mendorong Cui Lizu. Kakakmu Wu belum selesai bicara. Kita lihat saja seberapa hebat kemampuanmu. Lizu, kata Wu Xiumin serius, bukan begitu. Aku sudah bertanya langsung pada Ye Lan, dan aku mendapatkan bukti yang dapat diandalkan melalui saluranku. Nona muda dari keluarga Ye bukanlah orang yang baik. Pernikahannya dengan Shen Wenbin hanyalah hasil dari kemakmuran bersama konsorsium. Setelah menikah, mereka berdua menjalani hidup masing-masing, kata Wu Xiumin. Shen Wenbin berkeliling memetik bunga dan menunjukkan belas kasihan, tetapi Ye Lan juga tidak tinggal diam.
Dia pergi ke klub malam Red Wolf hampir setiap minggu untuk mencari pelacur, dan dia bahkan hidup lebih mewah daripada Shen Wenbin. Selain itu, kamu mungkin tidak mengerti, tetapi setiap kali Shen Wenbin membawa seorang wanita pulang, beberapa dari mereka diperkenalkan kepadanya oleh Yelan. Petik 2, petik 2. Perkenalan Wu Xiumin membuat semua orang terdiam. Kaku, apa kau yakin, ini bukan penyamaran Yelan untuk menghindari hukuman? Cui Lizu masih tidak percaya ada pasangan seperti itu di dunia ini. Petik 2. Kau tidak mengerti dunia orang kaya, canda Wu Xiumin tiba-tiba, lalu berkata, informasiku memang bisa diandalkan. Ada saksi dan bukti. Yang lebih penting, dari kondisinya, aku tahu dia wanita yang berani dan tak terkendali. Orang seperti itu benar-benar berbeda dari tersangka. Kurasa bukan dia. Itu benar, kata Zhao Yu. Setidaknya, korban menyamar sebagai putri keluarga Dou, yang cukup untuk membuktikan bahwa seseorang membenci Shen Wenbin karena meninggalkannya. Dalam arti tertentu, itu tidak cocok dengan Yelan. Tapi, kata Wu Xiumin, meskipun dia telah ditetapkan sebagai tersangka, saya akan tetap mengatur orang untuk mengikuti dan menyelidiki Yelan. Meskipun dia bukan pembunuhnya, dia mungkin tidak sepenuhnya tidak terkait dengan kasus ini. Bagus sekali, Zhao Yu mengangguk, kalau begitu mari kita terus ikuti mereka. Tapi, Siswu, mengenai kasus Raja Hantu, mengapa aku belum melihat profil psikologismu? Wu Xiumin sedikit mengernyit. Maaf, Ketua Tim, saya sudah mencoba berkali-kali sebelumnya, tetapi saya ditolak karena kontradiksi diri. Modus operandi kedua kasus ini di luar pertimbangan profil saya. Ada banyak bagian yang tidak logis. Oleh karena itu, saya perlu mengumpulkan lebih banyak informasi dan melakukan pertimbangan yang lebih rinci dan cermat. Mohon beri saya sedikit waktu lagi. Oke, Zhao Yu mengangguk lagi. Baguslah kalau hati-hati. Profil yang salah sering kali menyesatkan arah penyelidikan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kaku. Aku akan cepat. Setelah itu, Wu Xiumin kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan pekerjaannya. Petik 2. Aneh. Wu Xiumin baru saja duduk ketika Kapten Zhang Ling melapor kepada Zhao Yu dengan wajah khawatir, Detektif Zhao, saya sudah mengirim seseorang untuk memeriksa pengawasan kota hantu lagi, tetapi tidak ada apa-apa di kamera. Kegagalan kamera pengawas memang disebabkan oleh terputusnya pasokan listrik di ruang kendali. Namun, untuk memutus pasokan listrik, Anda harus masuk ke ruang kendali terlebih dahulu. Tapi ada kamera pengawas yang mengarah ke pintu ruang pengawasan, tapi tidak menangkap apapun. Saya tidak mengerti, apa prinsip di balik ini? Petik 2. Mungkinkah, Cui Lizu, yang mengetahui situasi tersebut, bertanya, kamera pengawas itu dibalik. Pembunuh itu pertama-tama mendorong kamera ke samping, lalu menyelinap ke ruang pengawasan, dan setelah selesai, dia mendorong kamera kembali. Tidak, kata Kapten Zhang Ling, orang-orangku sudah memeriksa kamera pengawas dengan saksama. Kamera itu tidak bergerak sama sekali sebelumnya. Lalu, seperti kamera-kamera lainnya, layarnya menjadi hitam. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan tersisa, kata Cui Lizu. Ada jalan keluar lain dari ruang pengawasan. Tidak, aku yakin, Kapten Zhang menjelaskan. Satu-satunya pintu dan jendela semuanya menghadap kamera. Bagaimana mungkin tidak tertangkap? Zhao Yu menoleh ke Zheng Ke dan bertanya, mungkinkah si pembunuh awalnya tertangkap kamera, lalu pergi ke ruang kendali utama untuk menghapus video, lalu memutus aliran listrik? Tidak, sebelum Zheng Ke sempat berkata apa-apa, Zhang Ling menjawab, saya sudah meminta tim teknis untuk memeriksa, dan video di komputer utama tidak menunjukkan jejak manipulasi. Cek, ini aneh. Zhao Yu mengerutkan kening, dan sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah pembunuhnya tidak terlihat? Petik 2. Bahkan tidak tembus pandang. Pintu dan jendela ruang pengawasan tidak pernah disentuh. Zhang Ling memberikan jawaban yang pasti. Zhao Yu terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Oh, detik berikutnya, Cui Lizu mengangkat tangannya dan berteriak kegirangan, aku berhasil. Jika spekulasi sebelumnya tidak benar, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa.
Sepertinya kau baru saja mengucapkan hanya kata Zengke. Kali ini, benar-benar satu-satunya. Kata Cui Lizu, menurutku. Pembunuhnya jelas tidak berjuang sendirian. Dia punya kaki tangan yang bersembunyi di kota hantu. Aku akan pergi. Ini. Perkataan Cui Lizu tidak mengejutkan semua orang, tapi memang mengejutkan. Tidak? Wu Xiumin memikirkannya sejenak, lalu berkata, sebelumnya, kami telah menggunakan banyak kasus kriminal untuk membuktikan bahwa semua pembunuhan berantai psikotik dilakukan oleh satu orang, dan kemungkinan adanya kaki tangan sangat rendah. Dan, Zengke mengajukan keberatan. Jika memang ada kaki tangan yang bersembunyi di ruang pemantauan, maka kita hanya perlu kembali ke video, dan kemudian kita dapat menemukannya, kan? Zhang Ling sedikit bingung. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu, bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk meneruskan videonya? Oh, Zhao Yu tiba-tiba bertepuk tangan dan berteriak dengan gembira, aku tahu. Ini, semua orang terkejut. Zeng keburu-buru bertanya, ketua tim, apa yang kamu temukan? Ku bilang, aku selalu merasa ada yang salah. Mata Zhao Yu terbelalak lebar saat ia berkata, kata-kata Cui mengingatkanku bahwa si pembunuh mungkin tidak sendirian. Kasus Raja Hantu mungkin merupakan pembunuhan bersama yang direncanakan dengan matang. Bab 1845, Bab 1844 Teori Kerjasama. Wu Xiumin, di bawah tatapan terkejut semua orang, Zhao Yu bertanya pada Wu Xiumin, kamu baru saja mengatakan bahwa mengenai kasus ini, apakah kamu merasa sulit untuk membuat profil psikologis si pembunuh? Petik 2. Benar, Wu Xiumin mengangguk. Di satu sisi, kasus serupa terlalu sedikit, sehingga kita tidak bisa membuat perbandingan informasi yang efektif. Di sisi lain, dalam kasus ini, kepribadian si pembunuh tampaknya memiliki konflik tertentu, yang selalu menimbulkan kontradiksi dalam penalaran saya. Benar sekali, kata Zhao Yu, jika ada lebih dari satu pembunuh, apakah itu menjelaskan pertanyaan kedua Anda? Petik 2. Lebih dari satu orang, Wu Xiumin mengerutkan kening dalam-dalam. Lebih dari satu orang. Begini, kata Zhao Yu. Sejak kasus di kuil Kaisar Guan, aku merasa ada yang tidak beres. Sekarang tampaknya masalahnya kemungkinan besar ada di sini. Apakah kamu menyadari bahwa tidak mudah bagi si pembunuh untuk menyiapkan tempat kejadian pembunuhan yang rumit seperti itu? Petik 2. Ini, semua orang berpikir keras. Pikirkanlah, kata Zhao Yu. Pembunuh yang membunuh Niu Jinkui harus menyelidiki kebiasaan hidup Niu Jinkui terlebih dahulu, dan juga menghindari kamera pengintai. Lalu, dia harus mencari tempat kejadian perkara dan membiasakan diri dengannya agar tidak diganggu. Kedua, dia harus menyiapkan sejumlah besar peralatan kejahatan, serta merias wajah para korban dengan cermat. Selain itu, ia harus menggunakan reagen kimia untuk memecah racun dan menyuntikkannya secara akurat ke saluran pencernaan dan gastrointestinal korban. Selain itu, ia juga harus membius, mengikat, mengangkut, dan membunuh para korban. Ia bahkan harus menyiapkan panggung, seperti sitar. Ia harus mendandani para korban seperti yang ada di rekaman Raja Hantu. Itu proyek yang sangat besar. Oh, Cui Lizu tiba-tiba mengerti. Jadi, kau pikir pembunuhnya tidak sendirian, tapi punya pembantu? Tanyanya. Misalnya, kasus kedua yang terjadi di kota hantu. Ngomong-ngomong, itulah yang kurasakan salah sebelumnya, kata Zhao Yu. Kurasa kasusnya terlalu rumit, dan aku tidak bisa menanganinya sendirian. Petik 2. Tapi, Wu Xiumin mengajukan keberatannya. Jika sudah dipersiapkan dan dilatih dengan cermat sebelumnya, bukan tidak mungkin bagi satu orang untuk menyelesaikannya sendirian, kan? Lagi pula, laporan otopsi menunjukkan bahwa si pembunuh menggunakan anestesi dosis tinggi saat menculik korban, analisis Wu Xiumin. Selain itu, tempat dan waktu yang dipilih si pembunuh untuk menculik korban memastikan tidak ada yang akan mengganggunya sepanjang malam. Jadi, dia punya cukup waktu dan kondisi untuk melakukan kejahatannya. Saya pikir, selama si pembunuh punya kekuatan untuk menyeret korbannya, dia bisa melakukannya sendirian. Ya, Cui Lizu menggaruk kepalanya.
Niu Jinkui dan Shen Wenbin sama-sama berbobot kurang dari 60 kg. Jika mereka orang yang sedikit lebih kuat, tidak akan jadi masalah untuk menggendong mereka di pundak dan melakukan sedikit transfer, kan? Tapi, Kapten Zhang Ling merenung, kasus pertama mungkin bisa diselesaikan secara independen, tapi bagaimana dengan kasus kedua? Sekalipun dia punya kaki tangan, kita tetap tidak bisa menjelaskan pengawasan itu. Kapten Zhang, kata Zhao Yu, karena hari sudah gelap, mungkin ada beberapa hal yang tidak terlihat jelas. Bagaimana kalau begini? Besok pagi, kau minta para ahli untuk memeriksa kamera pengawas lagi dan melihat apakah ada petunjuk lain. Lagi pula, pengawasan itu bukan masalah kecil. Bisa jadi itu kunci penyelesaian kasus ini. Katanya. Baiklah, Zhang Ling mengangguk, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bos, kami menemukannya. Begitu Zhang Ling selesai berbicara, Rantau berlari ke kantor dengan ponselnya dan melapor kepada Zhao Yu, kami menemukan becak itu dari kamera toko pribadi di luar komunitas tempat tinggal Niu Jinkui. Oh, Zhao Yu langsung bersemangat ketika mendengar ada sepeda roda 3. Kamu lihat, Rantau memutar video di depan Zhao Yu. Ada sepeda roda 3 yang tampak buram di video, tetapi Zhao Yu masih bisa melihat bahwa sepeda roda 3 itu sangat mirip dengan sepeda roda 3 listrik di kasus kedua. Itu tadinya tempat pangkas rambut. Pemiliknya punya konflik dengan tempat pangkas rambut yang disewanya, dan ia khawatir ada yang akan membalas dendam, jadi ia memasang kamera. Akhirnya, kejadian ini terekam. Sayangnya, kameranya murah, dan gambarnya agak buram. Lalu, bagaimana dengan waktunya? Zhao Yu bertanya sambil melihat video itu. Tepat waktu, jawab Rantau. Selisih 4,5 menit dari saat Niu Jinkui keluar dari permukiman dan menghilang di titik buta. Kami melakukan pengukuran kecepatan sederhana. Niu Jinkui bisa saja mencapai jalan utama dengan pengawasan dalam 3 menit, tetapi dia tidak muncul pada akhirnya. Jadi, kemungkinan besar dia diculik oleh sepeda roda 3 listrik ini. Oh tidak, itu orang yang mengendarainya. Bos, lihat. Rantau membuka peta di ponselnya dan menunjukkan lokasi pangkas rambut itu. Tempat ini terletak di gang tanpa kamera pengawas. Katanya. Jadi, si pembunuh mengambil kesempatan itu ketika Niu Jinkui tidak siap untuk menjatuhkannya. Lalu, dia menaikkan Niu Jinkui ke atas becak dan pergi melalui jalan kecil ini. Rantau lalu menunjuk ke lokasi lain di peta dan berkata, ini hutan belantara dengan banyak persimpangan. Kita masih butuh waktu untuk melacak pergerakan becak. Ini seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Becak itu pasti menuju ke arah kuil Kaisar Guan, kata Cui Lisu. Apakah aku perlu kau mengingatkanku tentang ini? Rantau menyipitkan matanya. Aku sudah mengirim seseorang untuk mendapatkan rekaman pengawasan. Petik 2. Tapi, Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita bisa memastikan bahwa becak itu sama dengan kasus kedua, dan pengemudinya adalah pembunuh dalam kasus Raja Hantu, becak itu tertutup rapat, jadi kita masih tidak bisa melihat wajah pengemudinya. Benar sekali, kata Zhang Ling. Saya pernah mengirim seseorang untuk membuat statistik. Ada lebih dari 20.000 becak jenis yang sama di pasaran di kota Kuanan. Karena hujan deras di sini, orang-orang yang membeli becak suka membeli yang tertutup rapat ini. Tidak mungkin. Zhao Yu cemberut. Begitu banyak. Dengan kata lain, si pembunuh tidak memodifikasi becaknya. Baiklah, kata Zhang Ling dengan nada menyesal, beginilah keadaannya saat keluar dari pabrik. Kurasa si pembunuh pasti tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan kamera pengawas, jadi ia memilih moda transportasi yang paling sulit ditemukan. Tuan, Cui Lisu menghela napas. Ini benar-benar seorang tuan. Dia benar-benar memikirkan segalanya. Petik 2. Entah aku mau atau tidak. Penyelidikan harus dilanjutkan. Jadi, Saudara Tao, kau harus terus menindaklanjutinya. Zhao Yu memerintahkan Rantau, lagi pula, ini petunjuk yang sangat penting. Jika kita bisa memulihkan sebagian jejaknya, mungkin itu bisa membantu memecahkan kasus ini. Dan, jika kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas,
kita mungkin bisa menemukan sesuatu yang istimewa tentang mobil itu dan mempersempit cakupan penyelidikan kita. Baiklah, Rantau setuju. Aku akan terus menyelidikinya. Setelah Rantau pergi, Zhao Yu tak kuasa menahan rasa gelisah. Ia khawatir tak bisa menghentikan si pembunuh sebelum kasus Raja Hantu berikutnya terjadi. Jadi, dia mengulurkan tangan dan mengambil fotokopi catatan Raja Hantu dari meja, lalu beralih ke bab selanjutnya dari Lady Dou. Bab 1846, bab 1845 bunga tersembunyi. 3 hari kemudian, di kantor kelompok investigasi khusus di kantor polisi Andu. Jam 9 pagi. Gelombang panas yang langka melanda, menyebabkan seluruh daratan Sichuan bagian barat diselimuti panas. Bahkan di kantor yang AC-nya menyala, Zhao Yu tak kuasa menahan rasa panas. Tentu saja, panasnya bukan karena cuaca panas, tapi karena belum ada kemajuan dalam kasus Raja Hantu. Selama 3 hari terakhir, seluruh jajaran Polsek Andu telah dikerahkan untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kasus pembunuhan berantai yang langka ini. Meskipun mereka telah menemukan target yang mencurigakan, sejauh ini belum ada kemajuan yang nyata. Zhao Yu tahu ada selisih 4 hari antara kasus pertama dan kedua. Artinya, jika mereka tidak menemukan petunjuk penting hari itu, mungkin akan ada kasus Raja Hantu ketiga yang terjadi setelah malam ini. Dalam ingatan Zhao Yu, sepertinya hanya kasus pembunuhan mendadak yang terjadi di SMP Jin yang membuatnya merasa begitu tertekan. Namun, kasus pembunuhan tergesa-gesa itu dilakukan oleh beberapa penjahat profesional dengan tujuan penculikan dan pemerasan. Tapi kasus Raja Hantu jelas berbeda. Pembunuhnya jelas seorang pembunuh berantai dengan pikiran gelap. Jika dia tidak bisa mengadilinya dengan cepat dan efektif, reputasi Zhao Yu akan hancur, tetapi yang terpenting adalah hal itu akan berdampak negatif pada seluruh kepolisian. Oleh karena itu, Zhao Yu hanya memiliki sedikit waktu istirahat beberapa hari ini, dan mencurahkan seluruh energinya untuk kasus ini. Saat itu, dia sedang berdiri di depan papan tulis, memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu adalah saudara iparnya, Ding Lan. Sejak misi Mahazaya, Zhao Yu tidak pernah menghubungi Ding Lan. Dia tidak tahu mengapa Ding Lan meneleponnya saat ini. Mungkinkah dinas rahasia punya misi baru? Jangan, Zhao Yu berdoa dalam hati. Ia sedang asyik mempelajari memuar pembunuhan itu, tetapi kasus Raja Hantu tiba-tiba mengganggu ritmenya, menyebabkan kemajuannya melambat. Sekarang kasus Raja Hantu sudah memasuki tahap panas membara, dinas rahasia sebaiknya tidak menerima perkembangan baru. Tidak, Zhao Yu diam-diam telah mengambil keputusan. Apapun situasinya dengan dinas rahasia, dia harus menyelesaikan kasus Raja Hantu terlebih dahulu dan menangkap pembunuh berantai misterius itu. Wus! Zhao Yu menekan tombol jawab. Tidak mungkin. Selama itu, suara Ding Lan terdengar dari ujung telepon yang lain. Kakak ipar, sepertinya, Anda menghadapi beberapa kesulitan dalam kasus Anda di Sichuan Barat, kan? Apa yang kau katakan? Aku sudah memecahkan kasus Gu Mentong. Kasus apa lagi yang bisa membuatku bingung? Tanya Zhao Yu, berpura-pura. Katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Yo, kata Ding Lan genit, apa aku harus datang kepadamu untuk sesuatu? Tidak bisakah aku bicara dari hati ke hati dengan kakak ipar? Ini, dahi Zhao Yu dipenuhi keringat. Terhadap adik iparnya yang cantik dan cakap, ia tak bisa mengendalikan emosinya dengan baik, jadi ia hanya bisa setuju, tentu, hehe. Hehe. Puff. Aku sangat kecewa. Apakah kasusmu yang paling penting? Kenapa kamu tidak bilang baik-baik waktu dia menelepon? Ding Lan mengeluh. Aku memikirkanmu setiap hari. Ini. Zhao Yu terus menyeka keringatnya dan segera meminta maaf sambil tersenyum. Maaf, Kak, bagaimana mungkin aku tidak merindukanmu? Tapi, kasusnya agak rumit, hehe. Baiklah, aku sudah selesai dengan wajah konyolmu. Nada bicara Ding Lan tiba-tiba berubah. Tentu saja aku punya sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Aku punya 2 berita, 1 baik dan 1 buruk. Mana yang ingin kau dengar dulu? Ini, Zhao Yu tidak siap untuk ini.
Ia berpikir sejenak, lalu bertanya, kau tidak bisa melihatku, jadi bagaimana kau tahu kalau aku terlihat konyol dan imut? Hehe, Dinglan terkekeh, lalu berkata dengan serius, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan dulu. Biarkan aku memberitahumu, di bawah penindasan bersama para bos besar, kelompok kriminal Si Wei telah sepenuhnya dimusnahkan. Wow, Zhao Yu tidak pernah menyangka Dinglan akan berbicara dengannya tentang Si Wei. Itu benar-benar berita bagus. Tentu saja, kata Dinglan. Bisakah kamu menebak siapa yang memainkan peran kunci dalam operasi ini? Ayah mertuaku, tanya Zhao Yu tanpa berpikir, bagaimana dengan Juliet atau Yoshifu? Kalau bukan, akulah yang melakukannya. Kasusmu sepertinya cukup rumit, detektifku, canda Dinglan. Yang berperan penting, tentu saja, si bos besar Londi itu. Coba pikirkan, Londi dipenjara oleh Si Wei selama bertahun-tahun. Tentu saja, dialah yang paling membenci Si Wei. Kata Dinglan, dia adalah orang terkaya di dunia sebelumnya. Setelah kami menyelamatkannya, dia langsung menghabiskan banyak uang untuk membeli informasi dan menyewa ahli-ahli top untuk menekan sisa pasukan Si Wei dengan segala cara. Untuk menggulingkan kekuasaan Si Wei di Afrika Utara, ia bahkan melengkapi sebuah negara dengan tentara modern. Jadi, kelompok kriminal Si Wei hancur total dalam waktu sesingkat itu. Oh, Zhao Yu mengangguk. Aku benar-benar tidak menyangka, hehe, tapi, kurasa masih ada kabar buruk, kan? Benar sekali, kata Dinglan. Kita sudah tahu kalau Si Wei benar-benar punya 2 anak perempuan. Wow, Zhao Yu tiba-tiba bersemangat. Apa yang harus kukatakan? Mereka kembar, kan? Bukan, mereka saudara kandung. Kata Dinglan, yang dikurung di Chia adalah adik perempuannya. Namanya Ximena, yang kau lihat di rumah dosa adalah kakak perempuannya. Namanya tidak diketahui, tetapi para ajudan terpercaya perusahaan memanggilnya Tina. Si Wei benar-benar rubah tua. Dia pernah melakukan operasi plastik untuk Tina dan sengaja membuat kedua putrinya terlihat persis sama. Dia juga memberitahu publik bahwa dia hanya punya 1 anak perempuan. Oh, Zhao Yu mengangguk. Tapi, bagaimanapun juga, dia tetap putri kandung Si Wei. Si Wei sudah meninggal, jadi dia membenci Miao Kun dan para detektif yang terlibat dalam kasus berlian itu sampai ke tulang. Karena kamu punya kabar buruk, kamu pasti gagal menangkap Tina, kan? Yah, ini lebih seperti detektif. Benar sekali, kata Dinglan. Meskipun perusahaan Si Wei hancur, mereka tidak berhasil menangkap Tina. Londi menawarkan hadiah 10 juta dolar untuk kepala Tina. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, dia akan membayar 2 kali lipat hadiahnya. Petik 2. Wow, orang ini benar-benar tidak mudah dihadapi, kata Zhao Yu. Sepertinya orang terkaya di dunia ini tidak bisa dianggap enteng. Tapi, kata Dinglan, meskipun Tina sudah putus asa, kita tetap harus lebih berhati-hati. Orang yang terpojok bisa melakukan apa saja. Saya akan mengirimkan lebih banyak penjaga keamanan untuk Anda dalam beberapa hari ke depan, jadi saya hanya memberitahu Anda sebelumnya. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Aku mengerti. Zhao Yu mengangguk. Katakan pada ayah baptismu untuk berhati-hati juga. Jika ada jebakan seperti yang di Maroko, jangan sampai jatuh ke dalamnya. Jangan khawatir, kata Dinglan. Semua orang waspada. Karena kaulah yang secara langsung menyebabkan kekalahan Tina, kau sekarang berada di bawah perlindungan ketat. Mengerti, Zhao Yu mengangguk. Aku akan berhati-hati. Kemudian, Dinglan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi di pihak Zhao Yu. Di kejauhan, Zeng tiba-tiba melompat dari meja dan melambai ke arah Zhao Yu dengan ngeri. Ketua tim, kau, kemari dan lihat, ada sesuatu yang terjadi. Seseorang mengunggah foto kasus Raja Hantu di internet. Petik 2. Zhao Yu terkejut, jadi dia segera menutup telepon dan berlari ke meja Zengke. Bab 1847, set foto ketiga. Setelah mendengar berita mengejutkan itu, para penyelidik khusus berkumpul di sekitar komputer Zengke. Lihat, Zengke menunjuk halaman web di komputer dan berkata, semuanya baru saja diposting di Tiba, Weibo, forum,
WeChat Moments, dan banyak saluran lainnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, jumlah kliknya telah melampaui 1 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yu melihat sebuah gambar muncul di situs web. Itu adalah lokasi pembunuhan kasus yang terjadi di kuil Kaisar Guan. Orang mati itu, yang menyamar sebagai pendeta Tao, duduk di belakang patung dengan wajah garang. Dia memainkan sitar dengan kedua tangannya, sungguh aneh. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ini semua hanya gambar. Saat ia menggerakkan tetikus, 6 gambar terkait kasus itu muncul berurutan, bahkan ada gambar bagian luar kuil Kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ran Tao hampir gila. Ia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, apakah pembunuhnya juga anggota kepolisian? Bagaimana dia bisa mendapatkan foto seperti itu? Apa yang sedang dilakukan Kapten Zhang Ling ini? Lalu, Ran Tao mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Ling, tetapi ponselnya sedang sibuk. Saat itu, ketika Zheng Ke mengklik mouse, mereka menemukan ada teks pengantar di bawah foto TKP. Penerbit tidak hanya menjelaskan situasinya, tetapi juga mengungkap detail kasusnya, mengatakan bahwa kasus ini sama dengan kasus pembunuhan Tao Yulan 66 tahun yang lalu. Raja hantu pembunuh muncul di Andu dan ingin melanjutkan kasus pembunuhan berantai Tao Yulan yang belum selesai, Setelah itu, halaman tersebut menampilkan foto-foto kasus kedua yang terjadi di kota hantu. Shen Wenbin, almarhum mengenakan gaun merah menyala, muncul di tempat indah 18 tingkat neraka. Dalam beberapa foto, almarhum sedang menggendong bayi dan mengenakan kerudung. Beberapa foto lainnya menunjukkan wajah seorang pria beringas setelah kerudungnya dilepas. Setelah itu, ada juga foto-foto luar ruangan kota hantu dan 18 tingkat neraka. Selanjutnya, ada pengantar teks, serta banyak deskripsi dan spekulasi yang mengerikan. Petik 2. Ada apa? Zheng Ke meletakkan teleponnya tanpa daya dan melapor ke Zhao Yu. Zhang Ling tidak mengangkat teleponnya. Ketua tim, saran Wu Xiumin, haruskah kita segera menghubungi Biro Keamanan Internet untuk memblokir berita ini? Tidak, itu tidak benar. Lihat, Zhao Yu menunjuk foto kasus kedua dan berkata dengan terkejut, lihat. Foto ini diambil di malam hari. Fotografernya menggunakan flash. Flash. Semua orang bingung. Malam hari. Ada apa? Ya Tuhan. Tiba-tiba, Zhao Yu tersentak dan merinding di sekujur tubuhnya. Apa kau lupa kalau kasus kota hantu itu ditemukan oleh para turis di siang hari? Foto-foto yang kita ambil semuanya diambil di siang hari. Wus. Begitu dia mengatakan itu, suasana berubah menjadi hening yang aneh. Semua orang merasakan hawa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu, maksudnya, Cui Lizu gemetar saat berkata, foto-foto ini tidak bocor dari dalam. Itu. Pembunuhnya sendiri yang mengambil fotonya. Jawab Zhao Yu, pembunuhnya mengambil foto di tempat kejadian dan sekarang mengunggahnya. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Bang! Kapten Zhang Ling bergegas masuk ke kantor dan berteriak panik kepada Zhao Yu, Detektif Zhao, gawat. Ada yang mengunggah foto-foto TKP di internet. Media sudah tahu. Tepat saat Zhang Ling selesai berbicara, teleponnya berdering. Zhang Ling melihat nomor itu dan langsung mengangkatnya. Ya, Ketua Zhao. Kami sedang memeriksa sumbernya. Berita itu baru saja dirilis, tetapi situasinya masih belum jelas. Dia benar-benar gila. Cui Lizu menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang coba dilakukan si pembunuh? Dia tahu kasus Raja Hantu akan menimbulkan kepanikan jika tersebar, jadi dia sengaja melakukannya. Wu Xiumin kemudian berkata, sepertinya tujuannya bukan hanya untuk membunuh. Zhao Yu melihat foto-foto di internet, mengerutkan kening dan jantungnya berdebar kencang. Menurutnya, perilaku si pembunuh berada di luar pengalaman dan pengetahuannya. Dia tidak menyangka si pembunuh akan melakukan hal ini. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan si pembunuh. Pembunuhnya tidak hanya mengunggah foto pembunuhannya, tetapi juga melampirkan deskripsi teks dan bahkan menyebut Tao Yulan. Mungkinkah kasus ini benar-benar terkait dengan kasus pembunuhan 66 tahun yang lalu? Itu 66 tahun yang lalu, lebih dari setengah abad.
Kebencian mendalam macam apa yang bisa bertahan begitu lama? Atau apakah pembunuhnya seorang pasien rumah sakit jiwa pada umumnya? Detektif Zhao, Zhang Ling menutup telepon kepala biro dan berkata kepada Zhao Yu dengan tergesa-gesa, "Sekarang, kita harus mencari cara untuk menghapus informasi di internet. Jika aku terus menyebarkannya, aku tidak akan bisa mengendalikannya." Melihat Zhao Yu tidak berbicara, Zhang Ling menjelaskan, "Saya sudah meluncurkan investigasi internal untuk memeriksa orang-orang dari Departemen Forensik. Sial, jika saya menemukan orang yang membocorkan informasi itu, saya akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya di penjara." "Tidak," Rantau buru-buru berkata, "berhenti menyelidiki. Foto-foto ini tidak bocor sama sekali. Pembunuhnya sendiri yang mengambil dan mengunggahnya." "Apa?" Mendengar ini, Zhang Ling sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Rantau bereaksi cepat dan menangkapnya. "Kontennya memang perlu dihapus, tapi," kata Zhao Yu dengan malu, "foto-foto ini mungkin berisi petunjuk penting tentang pembunuhnya." Kapten Zhang Ling, Zhao Yu menginstruksikan Kapten Zhang, segera hubungi Departemen Keamanan Internet untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap informasi ini, melacak sumbernya, dan kemudian mengambil kendali penuh atas informasi ini. "Ya," Zhang Ling buru-buru menelepon. "Wu Xiumin," kata Zhao Yu kepada Wu Xiumin, "Miao Ying tidak ada di sini, jadi kamu harus pergi dan berurusan dengan media. Begitu masalah ini keluar, media pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Bekerja samalah dengan pimpinan kantor polisi dan dinas terkait setempat untuk bernegosiasi dan berkoordinasi dengan media. Jelaskan kepada mereka sifat kasus dan risikonya. Usahakan menanganinya dengan suhu rendah." "Baiklah." Wu Xiumin mengangguk setuju. Setelah itu, Zhao Yu menoleh ke Zheng Ke dan berkata, "Zheng kecil, segera simpan informasi yang dirilis oleh si pembunuh. Aku ingin mempelajarinya dengan saksama." "Ya." Petik 2. Sambil berbicara, Zheng Ke mengetuk-ngetuk keyboard, mencoba menyimpan data. Namun, ia baru saja menekan beberapa tombol ketika tiba-tiba melihat sesuatu yang baru di halaman web. "Tidak mungkin." Tubuh Zheng Ke bergetar, dan dia buru-buru berkata kepada Zhao Yu, "Ketua tim, orang yang memposting ini baru saja memposting pesan baru." "Apa?" Zhao Yu terkejut dan segera melihat ke bawah. Saat Zheng Ke menggulir halaman, dia melihat bahwa memang ada informasi baru di halaman tersebut. Ketika mereka melihat gambar pertama, Zhao Yu dan Zheng Ke sama-sama tercengang. Seorang wanita dengan pakaian wanita kuno muncul di halaman web. Wanita itu duduk di kursi antik dengan satu kaki diangkat tinggi dan kaki lainnya disilangkan, dalam postur genit. Yang lebih jahat lagi adalah ada seekor ular berbisa yang melilit tubuh wanita itu. Bab 1848, Bab 1847 Wanita Kota. Brengsek. Petik 2. Ketika melihat foto terbaru, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Hal yang paling tidak ingin ia lihat telah terjadi, dan itu jauh dari yang ia harapkan. Hantu ke-8 yang tercatat dalam kurang dari lebih besar dari disebut kota Nyonya. Konon, hantu ini adalah campuran manusia dan ular. Ia sering menggunakan kecantikan dan pesonanya untuk merayu pria-pria asing. Kemudian, ia akan berubah menjadi ular dan menyerap ki yang milik pria itu. Ia benar-benar hantu jahat. Hantu ini direkam dalam Strange Stories from a Chinese Studio, tetapi sedikit berbeda dari deskripsi dalam catatan Raja Hantu. Sosok di foto itu persis sama dengan wanita di kota dalam catatan Raja Hantu. Tidak diragukan lagi, si pembunuh telah melakukan pembunuhan baru. Wanita dalam foto itu sudah meninggal. Jika seseorang memperhatikan foto itu dengan saksama, mereka akan melihat bahwa meskipun wanita itu berdandan tebal dan tampak sangat genit, wajahnya terdistorsi tak terkendali, menjadi sangat ganas dan mengerikan, persis seperti dua pembunuhan Raja Hantu sebelumnya. "Ini," Cui Lizu menelan ludah, wajahnya pucat. "Apakah ini kasus pembunuhan Raja Hantu yang ketiga? Kenapa? Dia menghitung dengan jarinya. "Kenapa hanya 3 hari? Intinya adalah," Wu Xiumin juga terkejut. "Kita harus tahu di mana kita berada." "Zheng Ke, lihatlah, apakah kamu punya gambar yang lebih detail?" Zheng Ke dengan cepat mengklik mouse, menggeser halaman web,
dan menemukan satu set foto lengkap. Beberapa foto pertama menampilkan almarhum, dan hanya 2 foto terakhir yang menampilkan bangunan kuno. Bangunan itu merupakan bangunan tua berlantai 2. Jelas sekali bahwa bangunan itu sudah lama dibangun. Cepat, perintah Zhao Yu. Cari tahu di mana ini. Baiklah. Zheng Ke mengklik mouse dan menempelkan gambar itu, mencoba menemukan sumber bangunan itu. Tunggu, kurasa tidak ada perlunya. Cui Lizu segera mengingatkan Zheng Ke, postingan ini sudah menarik banyak orang. Cepat lihat komentarnya, seharusnya sudah ada yang mengenalinya sejak lama, kan? Ya, Zheng Ke segera mencari di forum terkait foto itu dan segera menemukan jawabannya di kolom komentar. Setelah melihat jawabannya, Zheng Ke merasa semakin tidak percaya, dan langsung tergagap, ya Tuhan. Ternyata itu SMP Kongtong. Apa? Semua orang terkejut dan heran. Ini SMA Andu kelas 17. Zheng Ke menunjuk komentar di forum dan berkata, gedung ini disebut Akademi Lanyang, sebuah bangunan kuno peninggalan dinasti Qing. Pendahulu SMA ke-17 kota Andu adalah Akademi Lanyang ini. Kemudian, ketika SMA ke-17 diperluas, gedung ini dimasukkan ke dalam kampus dan menjadi landmark sekolah. Konon, Akademi Lanyang akan dibuka untuk umum pada waktu tertentu setiap tahunnya, jadi akademi ini sengaja menata beberapa furnitur lama agar bisa dikunjungi wisatawan. Petik 2. Perabotan lama itu, kata Cui Lisu, persis sama dengan pemandangan di TKP. Tidak mungkin. Zhao Yu buru-buru bertanya, cepat dan lihat. Kapan dibuka untuk umum? Ya Tuhan, Zheng Ke mencari informasi dan tiba-tiba matanya melebar. Hari ini, jam 9.30 pagi. Semua orang melihat jam tangan mereka. Tepat pukul 9.30 pagi, tidak kurang 1 menit pun. Bajingan, Zhao Yu terkejut dan segera melambaikan tangan ke arah Cui Lisu. Cepat hubungi SMA 17. Kita harus menghentikan turis datang. Suruh mereka menutup tempat kejadian. Ya, Cui Lisu segera menelepon. Zhao Yu bahkan tidak repot-repot merapikan pakaiannya, tapi bergegas keluar kantor. SMA Negeri 17 Kota Andu sangat dekat dengan kantor polisi. Jadi Zhao Yu dan yang lainnya hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke lokasi kejadian. Meskipun SMA nomor 17 segera mengevakuasi wisatawan dan menutup Akademi Lanyang setelah menerima pemberitahuan, banyak wisatawan masih menyaksikan TKP yang aneh dan mengerikan itu. Bisa dibayangkan bahwa pemandangan aneh pada saat itu pasti meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi orang-orang itu, yang jelas merupakan kerugian besar bagi kerahasiaan seluruh kasus Raja Hantu. Ular itu palsu. Di tempat kejadian perkara di lantai 2 Akademi Lanyang, Zhang Peipei, dokter forensik, sedang melakukan pemeriksaan awal terhadap mayat tersebut sambil melapor kepada Zhao Yu, itu mainan simulasi. Korbannya perempuan, berusia sekitar 40 tahun. Kondisi fisiknya sama dengan 2 kasus Raja Hantu sebelumnya. Waktu kematiannya tidak lebih dari 10 jam. Seharusnya dia meninggal tadi malam. Mendengarkan laporan Zhang Peipei dan melihat anggota tubuh yang mengerikan di depannya, Zhao Yu merasa pusing. Dalam keadaan linglung, ia bahkan berilusi bahwa ilustrasi Nyonya Kota dalam catatan Raja Hantu dan pemandangan di depannya tercampur aduk. Atau, itu masih terjadi. Zhao Yu punya firasat buruk tentang ini. Dia tidak yakin apakah waktu antar setiap kasus dipilih secara acak oleh si pembunuh, atau apakah ada semacam pola atau penjelasan. Kasus kedua berjarak 4 hari dari kasus pertama, sementara kasus ketiga berjarak 3 hari dari kasus kedua, sehari lebih cepat. Jika ini terus berlanjut, bukankah kasus keempat akan segera terjadi? Lalu, kenapa si pembunuh merilis foto-foto yang diambilnya? Secara logika, dengan kunjungan ke Akademi Lanyang hari ini, bahkan jika si pembunuh tidak mengunggah foto, seseorang pasti sudah menemukan tempat kejadian perkara. Dia sengaja membesar-besarkan masalah ini. Apa yang sedang dia coba lakukan? Didi. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu berdering. Itu Zheng Ke. Halo, ketua tim, kata Zheng Ke melalui telepon. Seseorang di forum baru saja mengenali almarhum, mengatakan bahwa dia mungkin mandor pusat pemandian Chuan Mei, Taoyan. Apa? Teriak Zhao Yu,
Katakan padaku. Orang di postingan itu bilang, Zeng Ke berkata cepat, wanita ini adalah ibu dari pusat pemandian, dan semua pelayan diatur olehnya. Apa? Bu, itu kan cuma kastil tua, tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu dan buru-buru berkata pada Zeng Ke, aku ingat korban kasus pertama, Niu Jinkui, sering ke pemandian, kan? Cepat cari tahu apa nama pusat pemandian itu. Petik 2. Baiklah, jangan tutup teleponnya, Zeng Ke menjawab setelah beberapa detik. Benar, ini masih di tempat yang sama. Sialan, kata Zhao Yu, sepertinya para korban ada hubungannya. Kirimkan alamatnya, nanti aku ke salon kecantikan si Cuan itu. Oh tidak, aku akan memeriksanya. Baiklah, tapi, Zeng Ke buru-buru berkata, aku akan mengirimkan foto dan informasi Tao Yan kepadamu terlebih dahulu, agar kamu bisa membandingkannya dengan almarhum. Juga, haruskah aku menelepon untuk memverifikasinya? Untuk melihat apakah Tao Yan telah hilang. Jangan pukul aku. Zhao Yu segera menghentikannya. Aku tidak ingin membuat musuh waspada. Pemandian kecil ini mungkin ada hubungannya dengan kasus Raja Hantu. Mungkin pembunuhnya juga ada di sana. Jadi, biarkan aku memeriksanya dulu. Baiklah, aku akan mengirimkan informasinya dulu. Setelah menutup telepon, Zhao Yu samar-samar menyadari sesuatu. Jika Niu Jinkui mengenal Tao Yan, mungkinkah korban kedua, Shen Wenbin, juga mengenal Tao Yan? Tao Yan adalah ibunya, dan Shen Wenbin adalah seorang playboy. Mungkinkah Tao Yan telah memperkenalkan bisnis kepada Shen Wenbin sebelumnya? Mungkinkah, di akhir penyelidikan, kasusnya kembali seperti semula, dan pada dasarnya itu adalah dendam. Ketiga orang ini telah menyinggung satu orang karena suatu hal, dan orang ini adalah pelaku dalam kasus ini. Bab 1849, Profesional. Di tempat kejadian perkara Akademi Lanyang di Sekolah Menengah Atas Andu ke-17. Detektif Zhao, Kapten Zhang Ling melapor kepada Zhao Yu, tim forensik telah memastikan bahwa almarhum adalah Tao Yan dari pusat pemandian Chuan Mei. Dan kebetulan pemandian ini adalah pemandian yang sering dikunjungi Niu Jinkui. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Dengan cara ini, itu setara dengan memiliki hubungan dengan almarhum. Kapten Zhang, nanti, kau ganti pakaianmu dengan pakaian santai dan temani aku ke pemandian untuk menyelidiki. Zhang Ling mengerutkan kening dan berkata, dengarkan aku baru saja menyelidiki dan menemukan bahwa pemandian ini telah ditutup. Apa? Zhao Yu tertegun. Tutup. Kenapa? Begini, Zhang Ling menjelaskan, Tao Yan bukan hanya seorang ibu, dia juga pemilik pemandian. 5 hari yang lalu, temannya melaporkan bahwa dia hilang. Zhao Yu terkejut, 5 hari. Ini, Tao Yan tidak mengizinkan siapapun ikut campur dalam urusan pemandian, jadi orang-orang di pemandian khawatir akan terjadi sesuatu yang salah, jadi mereka menutup tokonya. Aku tidak percaya, Zhao Yu mengerutkan kening, merasa sangat terkejut. Mungkinkah pembunuhnya telah menculik Tao Yan 5 hari yang lalu, dan baru membunuhnya tadi malam? Itu mungkin. Ya, Zhang Ling menimpali, sejak aku tahu Niu Jinkui punya hubungan dengan pusat pemandian ini, aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Sekarang, kami sudah menemukan beberapa karyawan di sana. Detektif Zhao, pemandian ini pasti ada hubungannya dengan kasus ini. Bagaimana kalau kita lakukan penggeledahan menyeluruh dan bawa semua orang yang terkait dengan pemandian ini ke kantor polisi? Kita akan selidiki mereka satu persatu dan lihat apakah ada petunjuk. Baiklah, hanya itu cara terbaik. Zhao Yu menekankan, kau atur seseorang untuk melakukannya. Ungkapkan semua tentang Tao Yan secepat mungkin. Baiklah, Zhang Ling segera mengeluarkan ponselnya dan pergi untuk memberikan tugas. Bos, Ran Tao segera naik dari tangga dan melapor kepada Zhao Yu, kami sudah memeriksa semuanya. Pembunuhnya pasti masuk melalui pintu belakang Akademi Lanyang. Pintu belakang itu sudah terbengkalai bertahun-tahun. Hanya ada kunci tua berkarat di sana, tapi kuncinya sudah hilang. Juga, ada halaman kosong di dekat pintu belakang. Tidak ada kamera pengawas di sana. Begitukah? Zhao Yu mengerutkan kening. Aku baru saja melihat halaman kecil itu.
Halaman itu tertutup rapat, dan tidak ada pintunya. Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa si pembunuh membawa korbannya melewati tembok, kan? Ran Tao menggaruk kepalanya karena kebiasaan. Saya sudah mengirim tim teknis untuk melakukan pemeriksaan mendetail. Mungkin pembunuhnya menggunakan perancah atau semacamnya. Tanyanya. Cek-cek. Zhao Yu cemberut, dan pikirannya yang sebelumnya kembali. Mungkinkah ada lebih dari satu pembunuh? Apakah kasus Raja Hantu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih? Malam itu, di kantor tim investigasi khusus kantor polisi Andu. Kasus Raja Hantu ketiga ini, ditambah dengan tersebarnya berita di internet, telah membuat para petugas polisi berada dalam situasi yang sangat sulit. Oleh karena itu, Polres Andu secara khusus mengirimkan lebih banyak personel investigasi kriminal dan personel teknis untuk terlibat dalam kasus ini. Skala investigasi ini sangat jarang di wilayah setempat. Saat ini, anggota tim investigasi khusus sedang bekerja keras untuk melakukan penyelidikan. Zengke bertugas melacak jaringan, dan dia melacak sumber penerbit melalui Departemen Keamanan Internet. Ran Tao bertanggung jawab utama di TKP, dan bersama tim teknis, ia mengumpulkan petunjuk di TKP, memeriksa kamera pengawas, dan menangkap jejak tersangka. Tugas Wu Xiumin adalah yang paling berat. Di satu sisi, ia harus bekerja sama dengan para perwira polisi senior untuk menangani dampak media dan meredam dampak negatif dari kasus Raja Hantu. Di sisi lain, dia juga bertanggung jawab atas investigasi. Dia harus memeriksa video interogasi semua orang untuk melihat apakah ada yang berbohong. Sesuai tugas sebelumnya, Miao Ying bertanggung jawab atas semua pekerjaan eksternal tim investigasi khusus, tetapi karena Miao Ying tidak ada di sana, Wu Xiumin harus mengambil 2 peran. Sedangkan Zhang Peipei, dia dan timnya telah sibuk siang dan malam selama beberapa hari terakhir, memeriksa setiap jenazah dengan cermat dan memeriksa sejumlah besar bukti yang mencurigakan. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang tersisa untuk menemani Zhao Yu di kantor adalah Cui Lizu. Namun, Cui Lizu juga tidak tinggal diam. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Yu telah memberinya tugas yang lebih penting, yaitu mengumpulkan semua informasi tentang kasus Tao Yulan. Sampai sekarang, Zhao Yu masih bersikeras bahwa kasus Raja Hantu di depannya pasti ada hubungannya dengan kasus 66 tahun yang lalu. Korban atau pembunuhnya, salah satunya mungkin ada hubungannya dengan Tao Yulan. Menurut penyelidikan silsilah, pada saat ini, Cui Lizu melaporkan informasi yang ditemukannya. Nenek moyang almarhum, Niu Jinkui dan Shen Wenbin, bukan dari Sichuan Barat, jadi mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Sedangkan untuk keturunan Tao Yulan, Cui Lizu menggelengkan kepalanya dan mendesah, itu tugas yang mustahil. Setelah sekian lama mencari, saya baru tahu bahwa ketika kami menangkap Tao Yulan, meskipun kami menemukan racun, pakaian rias, properti, dan barang-barang lainnya di rumahnya, kami tidak menemukan catatan tentang Raja Hantu. Jadi, saya curiga Tao Yulan mewariskan catatan Raja Hantu itu kepada orang lain, atau menyembunyikannya di suatu tempat. Mungkin dia menulis sesuatu yang provokatif dalam catatan Raja Hantu, dan ditemukan oleh seseorang dengan masalah mental di era modern. Lalu, dia dihasut oleh buku itu untuk mewarisi wasiat Tao Yulan dan terus membunuh. Baiklah, Zhao Yu menggelengkan kepala dan mendesah, jangan mengarang cerita sendiri. Semakin banyak tebakan kita, semakin banyak energi yang kita miliki. Kasus ini, pasti ada titik kuncinya, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Hanya dengan menemukan titik kunci ini, kebenaran kasus ini bisa terungkap. Detektif Zhao. Tepat saat dia mengatakan ini, Kapten Zhang Ling bergegas masuk dari luar dan berkata, bukankah aku mengirim seseorang ke kota hantu untuk memeriksa kamera pengintai lagi hari ini? Hei, kau benar. Kali ini, mereka benar-benar menemukan masalah. Oh, ada apa? Tanya Zhao Yu. Para ahli yang saya kirim semuanya sepakat bahwa, kata Zhang Ling, si pembunuh memutus aliran listrik di ruang pemantauan. Ternyata tidak seperti yang kami duga. Sebenarnya, cara sebenarnya untuk menghindari kamera pengawas adalah dengan memutus seluruh aliran listrik kota hantu dari luar. Apa? Zhao Yu tidak mengerti. Begini, kata Zhang Ling.
Setelah si pembunuh membawa orang-orang keluar dari kota hantu, dia pergi ke saklar utama kabel eksternal dan melakukan sesuatu di sana, menyebabkan seluruh sistem kelistrikan kota hantu lumpuh. Lalu, dia berjalan dengan angkuh di atas sepeda roda 3 dan membawa orang-orang masuk. Listrik rusak. Ada yang merusaknya. Zhao Yu masih tidak mengerti. Bagaimana caranya? Tarik saklar daya. Tidak, tentu saja tidak, kata Zhang Ling. Operasinya sangat rumit. Para ahli mengatakan bahwa si pembunuh pasti menggunakan semacam alat yang dapat memanfaatkan resonansi relay untuk memengaruhi keluaran daya. Alat itu bisa melumpuhkan daya selama 10 hingga 20 menit. Jadi, setelah si pembunuh memasuki kota hantu, dia tidak terburu-buru membunuh siapapun. Sebaliknya, dia pergi ke ruang pengawasan dan memutus aliran listrik. Dengan begitu, meskipun listrik kembali menyala, pengawasan akan tetap terganggu. Jadi, Zhang Ling berkata dengan ragu, itu bisa dilakukan oleh satu orang. Apa-apaan ini? Apa dia seprofesional itu? Mendengar ini, mulut Zhao Yu terbuka lebar. Orang ini, apa pekerjaannya? Bab 1850, Hantu ke-9 dan Bajingan Tua Itu. Ya, ada bekas paku dan paku keling, serta banyak bekas gesekan antara logam dan tali. Tim teknis sudah mengirimkannya ke Departemen Forensik untuk diperiksa. Di kantor, Ran Tao melapor kepada Zhao Yu, meskipun kita tidak bisa melihat apa yang digunakan, semua bekasnya baru, jadi pembunuhnya pasti memanjat tembok dari sana. Juga, dia pasti menggunakan semacam peralatan mekanis canggih untuk membantunya mengangkut korban melewati tembok. Petik 2. Bos, Cui Lizu tak kuasa menahan diri untuk tidak menyuarakan pendapatnya. Coba pikirkan. Kalau dia punya kaki tangan, kita tak perlu repot-repot seperti ini, kan? Jadi, kemungkinan pembunuhnya adalah satu orang adalah yang tertinggi. Lagi pula, kemungkinan beberapa orang mesum berkumpul terlalu kecil. Petik 2. Zhao Yu menatap foto-foto TKP yang diberikan Ran Tao, tetapi ia tidak mengungkapkan pendapatnya. Sebaliknya, ia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam seperti biasa. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia berkata, entah itu hanya satu atau beberapa orang, saya yakin mereka profesional. Tentu saja, Cui Lizu cemberut. Kau sudah melakukan 3 pembunuhan, tapi kau tidak meninggalkan petunjuk apapun. Itu kurang profesional, kan? Ya, kata Ran Tao sambil menggaruk kepalanya. Ini mengingatkanku pada kasus tulang di Highland. Mungkinkah pembunuhnya adalah pembunuh profesional seperti Liang Perseverance? Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya, seorang pembunuh profesional tidak akan begitu mencolok. Aku hanya berbicara tentang spesialisasi teknis. Tapi, ketua tim, pada saat ini, Zheng Ke tiba-tiba muncul di kantor dan melapor kepada Zhao Yu, seperti kasus video sebelumnya, si pembunuh menggunakan situs web luar negeri untuk melakukan banyak lompatan. Akan butuh waktu untuk mengetahui lokasi spesifiknya. Oh, Zhao Yu mengangguk sedikit. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Karena dari cara si pembunuh yang sangat cermat, dia pasti sudah benar-benar siap sebelum dia mengunggah foto-fotonya di internet. Namun, kata Zheng Ke, kita tidak akan bisa melompat sebanyak itu kali ini. Kurasa kita bisa melakukannya dalam 3 hari. Hehe, Cui Lizu tertawa. Aku yakin kalaupun kita menemukan lokasi unggahannya, itu pasti hanya kedok, dan kita tidak akan bisa menangkap pembunuhnya. Sepertinya pembunuhnya sangat profesional. Petik 2. Ketua tim, kata Zheng Ke, informasi di internet telah dikontrol, tetapi rasio kliknya lebih dari 1 juta, yang telah menyebabkan dampak yang sangat besar. Aku tahu itu, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Pembunuhnya sudah menghajar kita, tapi kita bahkan belum menemukan bayangannya. Ini benar-benar. Itu memalukan. Cui Lizu menutupi wajahnya dan berkata. Petik 2. Salah. Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata, ini hanya menunjukkan bahwa bukan kita yang tidak kompeten, tetapi si pembunuh telah membuat persiapan yang matang sebelumnya. Dia mungkin sudah merencanakan rencana Raja Hantu ini sejak lama. Tapi, kata Zhao Yu, tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini, apalagi kasus sebesar ini. Hebat. Melihat reaksi Zhao Yu,
Cui Lizu tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Ia berkata dengan penuh semangat, dulu, setiap kali aku mendengar bos mengatakan hal seperti ini, itu artinya kasusnya akan segera terpecahkan. Cepat, jangan membuatku penasaran. Desak Cui Lizu, cepat beritahu kami. Apa kau sudah menemukan kunci untuk memecahkan kasus ini? Wahaha. Zhao Yu mengedipkan mata dan membuat serangkaian pose menggoda, lalu berkata dengan serius, sejujurnya, aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Sakit. Semua orang di tempat kejadian terjatuh. Tapi, kata Zhao Yu, aku punya firasat bahwa kita sudah sangat dekat dengan kebenaran. Cui Lizu menjulurkan lidahnya dan berkata, aku sudah mendengarnya ribuan kali. Kasus kedua berjarak 4 hari, dan yang ketiga berjarak 3 hari. Aku punya firasat bahwa kasus Raja Hantu keempat akan segera terjadi. Sebaiknya kau cepat dan lihat siapa yang akan menjadi roh jahat berikutnya. Selanjutnya, Zhao Yu membuka catatan Raja Hantu, dan melihat bahwa hantu jahat yang mengejar wanita di kota itu bernama Zhenhai. Ia adalah sejenis hantu jahat yang memakan wanita menurut catatan pencarian dewa. Hantu itu memiliki 2 tanduk di kepalanya dan taring di mulutnya. Ia memakan wanita bahkan tanpa memuntahkan tulangnya. Ia sangat ganas. Namun, seperti roh-roh jahat lainnya dalam catatan Raja Hantu, Zhen Yan memiliki kisahnya sendiri. Ia telah menjadi roh jahat yang mencelakai orang-orang karena ia telah disakiti dan meninggal. Aku tidak tahu, Cui Lizu cemberut. Siapa roh jahat ke-9? Petik 2. Didi. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu berdering. Ia membukanya dan melihat bahwa itu adalah video yang dikirim Wu Xiumin kepadanya. Karena video itu tidak memiliki instruksi tambahan, Zhao Yu tidak tahu apa maksudnya. Oleh karena itu, dia langsung memutar videonya. Setelah gambar itu ditampilkan, Zhao Yu langsung mengerti bahwa itu adalah video interogasi. Orang yang diinterogasi adalah seorang perempuan muda dengan pakaian seksi. Ya, aku kenal dia. Wanita itu menunjuk sebuah foto dan berkata, ini bajingan tua mesum. Kurasa marganya Niu, tapi aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu adik-adikku memanggilnya pencuri. Orang ini bajingan tua dengan reputasi buruk. Waktu saya di Asosiasi Harmoni, dia pelanggan tetap di sana. Dia tidak memberi kami sepeser pun uang tambahan untuk bisnisnya. Dia bahkan mencuri rokok dari kami, bungkus demi bungkus. Dia pencuri. Meskipun video itu muncul agak tiba-tiba, Zhao Yu masih bisa menebak bahwa wanita itu pastilah seorang staf khusus di pusat pemandian, dan pencuri yang dibicarakannya adalah korban pertama kasus Raja Hantu, Niu Jinkui. Lagi pula, pria ini sangat jahat dan mesum. Wanita itu melanjutkan, setiap kali berhubungan seks, dia selalu diam-diam memakaikan kondom untuk membutakan orang. Setiap kali kita memikirkan ini, kita akan marah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berharap bisa menamparnya sampai mati. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, terakhir kali ada pendatang baru yang tidak mengenal karakter pencuri itu, jadi dia tertipu oleh tipuannya dan benar-benar hamil dengan anaknya. Bisakah kau menebak apa yang terjadi setelah itu? Mata wanita itu melebar. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan gadis itu. Dia benar-benar diam-diam melahirkan anak itu. Tapi kemudian, entah kenapa, dia melompat dari gedung bersama anak itu. Ibu dan anak perempuannya jatuh dan tewas. Kejadian itu bahkan diberitakan di surat kabar. Sungguh tragis. Tapi coba tebak, setelah kejadian itu, si tua bangka itu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus bersenang-senang di tempat kami. Cekikikan. Melihat ini, jantung Zhao Yu berdebar kencang, dan ia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Wu Xiumin. Jika kematian wanita yang sedang mengandung anak Niu Jinkui ini ada hubungannya dengan dirinya, lalu mungkinkah itu ada hubungannya dengan kasus Raja Hantu? Bang! Pada saat itu, pintu kantor terbuka, dan Wu Xiumin bergegas masuk. Ketua tim, apakah Anda melihat videonya? Tanya Wu Xiumin. Setelah semua orang mengangguk, ia melanjutkan, saya telah mengetahui bahwa wanita yang melompat dari gedung itu bernama Mirou. 4 bulan yang lalu, dia memang melompat dari gedung sambil menggendong bayi berusia 1 bulan. Ketua tim,
Apakah menurutmu wanita ini adalah motif kasus Raja Hantu?